Ya, eh, shalom saudara-saudara. Terima kasih waktunya. Di sini saya boleh sharing firman. Firman yang akan saya sampaikan siang hari ini itu tentang menjadi manusia baru. Boleh dibantu kasih untuk next? Ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, coba kita perhatikan bagaimana proses terjadinya seekor kupu-kupu yang indah ya. Ia berasal dari ulat yang buruk rupa, bahkan tidak menarik sedikit pun. Melalui proses metamorfosis, perlahan-lahan dari bentuk ulat yang jelek, membungkus menjadi kepompong yang harus menunggu beberapa waktu lamanya hingga menjadi kupu-kupu yang indah dan dapat terbang dengan penampilan yang anggun serta disukai banyak orang. Nah, sama halnya dengan kita sebagai orang Kristen. Kita pun bisa dibilang hampir mirip dengan proses metamorfosis kupu-kupu itu. Ketika kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, dalam proses penciptaan kembali melalui penebusan darah Yesus. Ya, silakan next, Kak. 2 Korintus 5 ayat 17 ini, jika kita terjemahkan dalam ayat tersebut, ada berkata dia, siapa yang ada? Siapa yang ada itu artinya siapa saja. Siapa saja boleh, siapa saja itu tidak membatasi orang ya, maksudnya tidak hanya orang percaya atau tapi siapa saja yang siap mau terima Yesus Kristus ke dalam hidupnya. Di dalam Kristus ya, artinya terima Yesus ya. Dia menyerahkan diri, dia percaya sama Yesus, dia terima Yesus, dia mau dibaptis, dia berarti mengalami lahir baru. Ia adalah ciptaan baru. Sebuah ciptaan yang baru bukan secara keseluruhan yang lama. Artinya kondisi hidup yang lama secara moral lama, batin lama telah berlalu dan semua yang baru, semua kehidupan yang segar, hati baru sudah datang. Tentunya setiap ciptaan baru di dalam Yesus akan memiliki ciri khas tertentu dan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, boleh di next slide-nya? Nah, jika kita seseorang yang akan kembali dalam Kristus, bukan lantas semua fisiknya mengalami perubahan ya. Kayak misalkan orang yang di zaman tuh sekarang, orang operasi plastik. Misalnya yang pesek jadi mancung, yang besar jadi langsing. Dan orang yang lahir baru itu kecenderungan untuk melakukan kesalahan itu tetap masih bisa terjadi ya dan terbuka. Tetapi seperti Paulus bilang, yang selalu mengingatkan kita yang sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus, yang sudah lahir baru di dalam Yesus, kita harus mempersembahkan tubuh kita, hidup kita untuk menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadanya. Boleh next, Kak? Ya, bagaimana sih ciri hidup seseorang yang telah diciptakan menjadi baru? Ciri-cirinya diantaranya di sini ada beberapa poin yang saya coba mau tuangkan. Di sini nomor 1, tidak menyerahkan lagi anggota tubuhnya kepada dosa. Dalam Roma 6 ayat 12 sampai 13, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tidak menyerahkan lagi anggota-anggota tubuh kita kepada dosa. Setiap orang yang lahir baru, tentunya kita mau menjaga hidup kita, menjaga tubuh kita untuk tetap kudus di hadapan Tuhan ya. Slide selanjutnya. Ya, tidak meninggalkan Yesus. Kolose 2 ayat 6 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia artinya hidup aktif dalam sebuah kehidupan yang terus-menerus berusaha menyesuaikan diri dengan Kristus. Jadi setiap hari kita terus ada dalam pimpinan Tuhan Yesus, kita dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, bangun hubungan terus sama Tuhan ya. Slide selanjutnya,
tidak memimpin diri sendiri. Ya, Galatia 5 ayat 16 dan 25. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 25-nya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ilustrasinya gini, seperti seekor kupu-kupu itu kan memiliki belalai kecil ya. Belalai kecil itu dia berfungsi sebagai sistem navigasinya si kupu-kupu kalau terbang gitu. Yang memampukan kupu-kupu yang kalau hanya dia punya kemampuan tuh terbang terbatas, tapi seekor kupu-kupu mampu menempuh jarak ratusan kilometer karena mereka memiliki sistem navigasi itu. Jadi sama halnya dengan orang yang diciptakan kembali di dalam Kristus ya, tidak dipimpin lagi oleh keinginan dagingnya, tetapi dipimpin oleh sang navigator ilahi yaitu Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa lagi hidup semau saya, semau gimana, tapi kita tetap dalam setiap tingkah laku kita, setiap keseharian kita, bagaimana kita terus mengandalkan Roh Kudus ya. Slide selanjutnya, ya, eh, ya kita sampai pada kesimpulan ya untuk sharing firman kita siang ini. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini artinya ciri-ciri ciptaan baru di dalam Kristus itu adalah tidak menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa dan tetap tinggal di dalam Yesus dan memberi diri untuk hidup dipimpin Roh Kudus. Amin. Kiranya sharing firman yang singkat hari ini dapat menjadi berkat dan bisa menjadi kekuatan kita dalam menjalani hari-hari kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.